Jumlah penderita dan kasus kematian akibat infeksi virus corona masih terus bertambah. Sejauh ini virus corona terlihat lebih sering menyebabkan infeksi berat dan kematian pada orang lanjut usia dibandingkan orang dewasa atau anak-anak. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, angka kematian paling banyak terjadi pada penderita yang berusia 80 tahun ke atas dengan persentase lebih dari 22%. Nah, sistem imun yang tidak bekerja sekuat ketika masih muda ini menjadi salah satu alasan mengapa lansia itu rentan terserang COVID-19. Insight kali ini akan mengulas bagaimana upaya dukungan terhadap para lansia agar mereka tetap sehat dan selamat di masa COVID-19. Bersama saya, Desi Anwar. Hari ini kami akan menyampaikan progres penanganan pandemi COVID-19. Jumlah pasien COVID-19 di Indonesia yang meninggal dunia terus bertambah. Sebagian besar pasien meninggal akibat faktor penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit paru. Hingga 29 April 2020, jumlah pasien meninggal didominasi oleh rentang usia 30-59 tahun dan lanjut usia atau lansia. Distribusi usia meninggal terbanyak adalah pada rentang usia 30 sampai 59 tahun. Itu sebanyak 364 orang dan distribusi kedua terbanyak adalah pada rentang usia 60 sampai 79 tahun sebanyak 311 orang. Sementara distribusi di atas 80 tahun sebanyak 28 orang. Para lansia lebih rentan terhadap virus corona karena seiring pertambahan usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Selain itu, tidak sedikit lansia yang juga memiliki penyakit kronis yang dapat menimbulkan komplikasi. Untuk mendukung lansia selama pandemi COVID-19, Heinz ABC meluncurkan gerakan untuk lansia di bulan Ramadan. Inisiatif ini merupakan kolaborasi sosial dengan Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Food Bank of Indonesia. Program ini sudah dimulai sejak 16 April dan akan berakhir 31 Mei 2020. Melalui gerakan untuk lansia di bulan Ramadan, Heinz ABC akan mendonasikan 7,5 miliar rupiah bagi para lansia selama musim pandemi. Iya, ada sebuah gerakan yang baru ini dibentuk, gerakan untuk lansia di bulan Ramadan yang resmi diluncurkan pada bulan April ini. Nah, sebuah gerakan dukungan kepada lansia yang secara statistik ya lebih rentan terserang virus corona. Dan oleh sebab itu mereka tentu saja membutuhkan asupan, nutrisi, dan dukungan dari semua pihak. Nah, untuk mengetahui apa yang kita bisa lakukan ya terhadap para lansia ini dan apa kira-kira yang ingin dilakukan oleh gerakan ini. Saya sudah ditemani oleh para inisiatornya, kali ini tentu saja dengan cara-cara social distancing ya, lewat Zoom. Sudah hadir bersama kita semua Steven Debra Bondar, Managing Director Kraft Heinz Indonesia and Papua New Guinea. Halo Steven, apa kabar? Kabar baik. Sehat-sehat ya Steven? Sehat-sehat, indeed. We're doing social distancing, right? Exactly. Yeah. It's needed in the current environment, right? Yeah. And where are you now? You're not in Jakarta. I'm not in Jakarta, no. I'm currently in Singapore. Yeah. So still quite close to Jakarta. As we're working now also 7 weeks from home with the office. Mm-hmm. Of course, I can do that everywhere in the world, like we're also talking now to each other. Absolutely. It's probably more effective as well sometimes. Yeah. But I'm looking forward to come back, honestly, to Jakarta. Yes, I'm sure. As soon as we're opening up the office, I want to be with my employees, right? Yes, I'm sure they all miss you. And also kita sudah ada Ryan Alphonse Kaloh ya, Marketing Director dari Alfamart. Halo Pak Ryan. Pak Ryan ini work from home atau work from office? Susah nih kita membedakan sekarang. Kebetulan hari ini saya berada di kantor karena kita harus beroperasi secara normal.
Alfamart harus tetap buka melayani masyarakat, jadi saya standby di kantor hari ini. Iya, standby tapi tetap melakukan social distancing tentu saja Pak Ryan Tetap. ya. Iya. Tetap. Dan kita juga ditemani oleh Hendro Utomo. Hendro adalah pendiri dari Food Bank of Indonesia. Pak Hendro, sehat-sehat saja Pak Hendro. Ya, Mbak Desi. Alhamdulillah. Ini kalau Sehat. food bank rasanya work from home agak susah ya? Susah untuk terutama operasionalnya. Tapi kita juga karena program butuh diskusi banyak, jadi akhirnya memang lebih enak kalau ketemu langsung gitu. Iya, ketemu Tapi kita punya kita punya SOP yang ketat gitu. Iya. Dan last but not least, ya terakhir Dina Sitopu, People and Performance Director of Kraft Heinz. Halo Dina, apa kabar? Ini Hai, kelihatannya Mbak di Desi, rumah kabar ya, baik. work from home. Di rumah ini Mbak, Iya, work from home. iya. Ya, Tapi minggu kelihatannya ke-7 kita masih di rumah. dimonitor terus-menerus sama bosnya ya. Saling memonitor, Mbak. Saling memonitor ya, memastikan Betul, bahwa semua pekerjaan Betul. tidak terbengkelai. Mas. Nah, yang saya lihat ini dengan adanya COVID-19 ini kan merupakan ya sebuah bencana yang bukan saja di Indonesia tetapi secara global. Ada walaupun di tengah segala macam kesulitan, kesusahan saat ini, ada menurut saya sesuatu yang positif yang keluar ya dari bencana ini, yaitu adalah sense of solidarity, ya. Rasa ingin bahu-membahu menolong, gotong royong semua orang ya dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya membantu mereka yang kurang mampu. Saya lihat di sini juga bukan saja masyarakat civil society, tapi perusahaan juga ingin melakukan dan berkontribusi ya khususnya untuk membantu mereka yang kurang mampu, karena ini memang merupakan masa yang sulit. Mungkin Stephen, as I was saying, I don't know how much you got that, but what comes out of this horrible pandemic is a sense of solidarity amongst everybody, you know, people, companies, and so on and so forth. And tell us a little bit about this social movement that Heinz ABC is initiating, this movement to help the elderly. Give us a little bit about the background and the real reason behind it. No, I think like you said, right? In Ramadan has started since last week, and Ramadan is a period of togetherness and also giving. So we were thinking in the current environment, obviously, when people are all at home, there are some parts of the population which are more impacted. And as we are part of the food and beverage industry, I think we have an important role to play because in the end, food is the most important, obviously, to be able to survive. So I think we have a role to play to be able to bring the food on the table of the consumer. But importantly, I think in the current environment, we also can give something back. And that's why we thought, okay, as it's Ramadan now, and as we are part of the food business, we're thinking, okay, what can we do? And that's why we looked for different partners to be able to create a movement so that people can buy our products, but that we will pay a part of the products which are bought that we're going to give back to the society. Mm-hmm. So concretely, in fact, for every product sold in the period of Ramadan in the mini markets, we're gonna give 1,000 rupiah of these products to the Food Bank of Indonesia. So every product sold, you will give 1,000 rupiah, and it will be collected where and how? No, so we are. So what we're doing, we have counted beforehand. We said, okay, normally during the Ramadan month in the mini market channel, we are selling so many products, right? So based on that one, we know that we should have almost like 7.5 billion rupiah. If every product would give from every product we give 1,000 rupiah to the Food Bank of Indonesia, this would come to 7.5 billion. 7.5 so that's billion. Why that's the target amount that you want to collect from this initiative. Yeah. So we aim indeed to achieve 7.5 billion. Obviously, if there's going to be more, if the movement is going to be bigger, and we're going to see the movement is going to be much bigger than what we anticipated, then obviously we're going to see how this increase, of course, how much more we can deliver to the Food Bank of Indonesia. I mean, there's a lot of people obviously impacted by this COVID-19. Why particularly? I know that the elderly are much more vulnerable this time, but
you know, why specifically are you focusing on the elderly? Yeah, I think it's like you said, right? In the current environment, the elderly are more impacted. If you see the people, if you are unlucky to get the virus, obviously the chance that you will not survive the virus, of course, is higher. That's why I think making sure that your immunity is stronger, to make sure that you are stronger before the virus can hit you, of course, is important. And the fact that elderly are just the most vulnerable a part of the society, I think it's important to really focus on them. Yeah, absolutely. Now, Dina, ini kan kita ketahui ya produk ABC ada macam-macam, ada kecapnya, sambalnya dan lain sebagainya. Tapi saya tertarik ya tadi kata Steven bahwa ada keinginan untuk membantu lansia. Tapi secara teknis ya itu bagaimana menjalankan inisiatif ini dan kira-kira seberapa besar cakupannya? Tadi katanya ada target 7,5 M, tapi ini kapan kira-kira bisa dicapai atau ada target-target lain yang perlu dilakukan? Ya, baik Mbak Desi. Ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Steven sebelumnya, bahwa program yang kami luncurkan yang disebut dengan Gerakan untuk Lansia di bulan Ramadan ini merupakan komitmen kami secara perusahaan dan juga termasuk para karyawan kami untuk membangun Indonesia yang lebih baik, Mbak Desi. Karena salah satu visi dari perusahaan kami adalah growing a better Indonesia. Bertindak sebagai warga kooperasi yang baik untuk negeri ini. Nah, sehingga program ini didukung penuh oleh mitra kami, oleh mitra total ada berapa kami, mitranya? dan juga ada 3 mitranya, ada Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan juga Food Bank of Indonesia atau FOI. Nah, bersama mitra minimarket kami juga mengajak seluruh rakyat Indonesia tentu saja Mbak untuk bersama-sama dengan kami membantu para lansia ini, memberikan dukungan dengan cara seperti yang Pak Steven sudah sebutkan tadi, membeli produk ABC di mitra minimarket kami, artinya mereka sudah menyumbang sebesar Rp1.000 untuk diberikan nantinya melalui Food Bank of Indonesia, FOI. Gitu Mbak Desi. Ya, dan targetnya ini 7,5 M ya. Kira-kira akan kapan dicapai target itu? Ya, program ini akan dilakukan hingga akhir bulan Mei Mbak Desi. Dan kami memiliki harapan bahkan sebelum akhir Mei kita sudah bisa memberikan donasi sebesar 7,5 miliar ini Mbak Desi tentu saja. Nah, ini untuk lansia seluruh Indonesia. Ini bagaimana ini? Ya. Dan datanya itu didapatkan dari mana, Dina? Iya, nah program ini nantinya kami akan bekerja sama dengan Food Bank of Indonesia atau FOI. Kami akan memfokuskan ke 8 daerah di Pulau Jawa, Mbak Desi. Ya, nah kenapa di Pulau Jawa nih? Karena jika kita bandingkan Pulau Jawa dengan daerah lain di luar Pulau Jawa di Indonesia, per tanggal 29 April 2020 sudah ada 6.991 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di Pulau Jawa. Sehingga nantinya program ini kita akan berikan dalam bentuk paket sembako sebanyak 117.000 paket. Jadi dalam bentuk paket sembako ya? Betul, yang akan diberikan kepada lansia di 8 daerah di Pulau Jawa. Iya, nanti kita akan tanyakan ya kepada Pak Hendro dari Food Bank dan juga ada Pak Ryan yang direktur dari Alfamart. But Steven, Hans ABC, I mean it's one of the biggest food and beverage companies in Indonesia. I mean, how has it been affected as a business by this COVID-19? Yeah, I think overall, the food and beverage industry obviously is impacted. I think if you see food and beverages, it's twofold, right? One, we have our food service organization, which is giving, of course, ingredients and products for the restaurants, cafes, bars, hotels. Obviously, that part of the business is significantly impacted. So it's only about 20% versus the previous periods, and going down even every week. On the other hand, of course, the part of the retail part of business, everyone is staying home. Obviously, that part is growing, right? Because everyone is not cooking at home, and that also means we need to anticipate that. So we have anticipated more production from our retail SKUs to be able to fulfill the supply and the demand in the stores.
Okay, well, as I said, this type of movement, I think it's very, very important at these times karena yang sekarang ini justru ya banyak sekali yang terdampak dan sehingga apapun bantuan yang diberikan, terutama bagi mereka yang tidak mampu dan khususnya bagi para lansia yang tentu saja sangat rentan ya di masa COVID-19 ini, bantuan-bantuan semacam ini mendapatkan sembako dan lain sebagainya pasti sangat menolong. We'll take a little break, but don't go anywhere. We will come back ya. Steven, Dina, Pak Ryan juga Pak Hendro tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, topik kita kali ini gerakan untuk lansia di bulan Ramadan. Insight with Desi Anwar masih bersama para inisiator dari gerakan ini. Ada Steven De Vrandar, Managing Director Kraft Heinz Indonesia and Papua New Guinea. Ryan Alphonse Kaloh, Marketing Director Alfamart. Hendro Utomo, pendiri Food Bank of Indonesia, dan Dina Sitopu, People and Performance Director of Kraft Heinz. Nah, baru-baru ini ada inisiatif yaitu gerakan untuk lansia di bulan Ramadan, di mana para konsumen ya yang belanja membeli produk-produk Heinz ABC itu nanti 1.000 dari setiap produk itu akan disisihkan, dikumpulkan untuk membantu para lansia. Tadi sudah disebut ada 8 daerah di seluruh Pulau Jawa dengan target sekitar 7,5 M. Nah, ada beberapa partner yang dilibatkan. Steven, several partners, as Dina was mentioning, in this initiative. Alpha Group, you mentioned one of them, and also the Food Bank of Indonesia. Tell us a little bit about how you choose your partner, especially in terms of the markets or the places where people can buy these products. So obviously, if we create a movement, we need to be able to have a partner with also where the consumers can go and easily go. So obviously, if you look at it in the current environments, with people staying at home and people are going to shop closer by home. If you then look in Indonesia, obviously the mini market channel with more than 30,000 stores in Indonesia, and Alfamart having more than 14,000 stores, obviously is the right partner to be able to reach the consumers. Yeah? So there's about 85% of the Indonesian households almost are visiting a mini market channel. So to be able to reach our consumer and to create a real movement that everyone can buy, in fact, an ABC product, and as such donate 1,000 rupiah, obviously that's the right part from a store point of view. And you've got a good feedback from Alfamart, obviously. Yeah, so we came up with the idea only a few weeks ago, and as once in a while, of course, a meeting with the management of Alfamart. So I called Pa Hans and from Alfamart, and I talked about him, about the idea we had to be able to create this movement, and he was immediately supportive. So that's why we then worked it out further together with them, and then also found indeed the right partner in the Food Bank of Indonesia. Because it's not only important, of course, to have the partner to be able to reach out to the consumer like an Alfamart, but also have the Food Bank of Indonesia, the right market to be able to reach then the elderly. Now, technically, how does it work, the partnership, really? I mean, I know that Alfamart will be the outlets, but how does it work, and how will it be sort of accounted for at the end of the day, obviously? Yeah, so what we have done already is we said we're going to do, with the Food Bank of Indonesia, we anyway going to do the donation, right? We're going to say, based on the calculation that we have, we anyway know that there will be normally a donation of 7.5 billion rupiah. Yeah. So that is already, like I said, okay, if we reached out to the Food Bank of Indonesia, and if we're going to give that amount of money in packages of food, so we'll give rice, and we'll give several products also for ABC, like the ABC sardines, like the soy sauce. We will provide, in fact, together with the rice, by the Food Bank of Indonesia towards the elderly. So how it works is, in fact, using then the Food Bank of Indonesia as a partner, because they have more than 700 or more than 600 people working together, volunteers, to be able to bring these products to the elderly people
in the Java Island, I think that is an ideal partner that we have to bring the food packets to the elderly. And ada Pak Ryan juga dari ini Alfamart sendiri. Pak Ryan, ini bagaimana inisiatif seperti ini? Dan saya lihat memang banyak sekali ya inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan dan juga oleh retail dan lain sebagainya untuk membantu ya masyarakat dalam kesulitan saat ini. Tapi yang khusus dengan gerakan lansia ini, bisa cerita sedikit mengenai keterlibatannya? Iya, kita melihat Alfamart dan Alfamidi, kami ini sekarang berada di garda terdepan dalam melayani masyarakat. Karena kami menyediakan kebutuhan esensial bagi masyarakat, kebutuhan pokok. Jadi kalau kita lihat ada kesamaan visi, waktu Pak Stephen kita ngobrol sama-sama dengan CEO kita semuanya, bahwa ada kesamaan bagaimana kita melayani lebih baik masyarakat, terutama buat para lansia yang kita tahu akan banyak terdampak sekali dengan wabah COVID-19 ini. Sehingga kita lihat, oke, bagaimana kita bisa memberikan positive contribution to Indonesia, bagaimana kita berbuat tidak hanya sekedar menyediakan bahan kebutuhan pokok, tapi kita bagaimana memberikan kompositif, memberikan sumbangan, memberikan bantuan apapun sekuat yang kita bisa, agar kita bisa menyelamatkan lebih banyak masyarakat dan memberikan terutama melindungi para lansia kita ini. Ada 14.000 Alfamart dan lebih dari 1.500-an Alfamidi yang turut serta, dan kita kan ini tetap buka ya. Dan tetap buka ya. Seperti ini kita tetap buka untuk masyarakat. Tetap buka, tentu saja dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita harapkan pasti partisipasi aktif dari masyarakat, konsumen, kita sama-sama kontribusi untuk program lansia yang dirancang bersama Heinz ABC dan dengan Food Bank Indonesia juga. Nah, bagi konsumen itu sendiri, ini 1.000 itu kan dipotong dari harga barangnya itu sendiri kan? Bukan 1.000-nya itu dibebankan kepada konsumen, atau bagaimana mekanisme dalam pemotongan Rp1.000 ini untuk sumbangan? 1.000 itu tentu saja tidak dibebankan konsumen. Jadi konsumen tetap membelanjakan dengan harga normal. Tapi kalaupun ada diskon kan dan potongan harga tetap berhak. Iya. Jadi kita dengan membeli produk di Alfamart dengan produk Heinz ABC itu sama saja dengan kita memberikan kontribusi bagi saudara-saudara kita juga. Iya, nah Pak Ryan, terus terang ini kan kita awal-awalnya juga melihat ya masyarakat mungkin ada panic buying dan lain sebagainya. Ini seberapa besar terdampak ini food and beverage atau perusahaan makanan minuman atau outletnya khususnya, dan apakah stok itu aman lah istilahnya, apalagi ini kan bulan Ramadan kan? Kalau mau bilang dampak pasti terdampak ya, semua industri sekarang terdampak dengan dengan adanya wabah COVID-19 ini. Ya kita sebagai yang terdepan kita bilang kita tetap beroperasi. Walaupun mungkin tidak normal, kalau kita bilang pasti jauh dari kondisi normal. Kita lihat konsumen juga banyak yang berubah pola belanjanya, sekarang banyak di rumah, banyak berdiam di rumah. Iya, pasti ada dampaknya. Tapi kita tetap komitmen untuk terus mengoperasikan lebih dari 15.000 toko kita, Alfamart dan Alfamidi, dengan tentunya mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Kemudian kita juga 100% garansi bahwa harga kita normal. Kita harus jaga harga kita normal, jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat. Dan lain sebagainya. Demikian juga dengan stok. Iya, dengan stok tetap terjaga. Memasuki bulan Ramadan, menuju kepada Idul Fitri, kita tetap jaga stok kita tetap mencukupi. Karena kerjasama seperti dengan Heinz ABC, kita tetap memastikan semuanya stok itu ada, dan dengan ini semua terjaga, kita bisa menjamin bahwa masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan seperti yang mereka inginkan saat ini. Iya, ini masa darurat lah. Jadi semua mau tidak mau kita harus bahu-membahu membantu, dan saya rasa juga masyarakat akan sangat terinspirasi ya kalau ada gerakan-gerakan semacam ini. Kita istirahat sebentar, let's take a quick break, dan tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih bersama Insight. Saya juga masih ditemani oleh Steven Debrandar, Managing Director Kraft Heinz Indonesia and Papua New Guinea. Ada juga Ryan Alphonse Kalo, Marketing Director dari Alfamart. Hendro Utomo, pendiri Food Bank of Indonesia. Dan Dina Sitopo, People and Performance Director of Kraft Heinz. Ini merupakan teman-teman di sini merupakan inisiator ya dari gerakan untuk lansia di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, zaman COVID-19 ini memang lansia memerlukan perhatian khususnya lansia-lansia mungkin yang dari latar belakang ekonomi sosial yang tidak mampu, sehingga dibentuk gerakan untuk lansia di bulan Ramadan, di mana Heinz ABC Indonesia dengan berafiliasi dengan Alpha Group dan juga Food Bank of Indonesia. Nah, Pak Hendro, ya tadi disebut bahwa Food Bank of Indonesia merupakan mitra ya dalam mendistribusikan sembako ini. Mungkin bisa cerita sedikit peran dari Food Bank of Indonesia dan bagaimana teknisnya dalam melakukan distribusi itu. Ya, sebelumnya saya mau terima kasih dulu ke Pak Steven dan Pak Ryan dan Mbak Dina, gitu, untuk kebaikan hati dan membantu masyarakat kita, sehingga mudah-mudahan ini berdampak besar gitu. Di negara-negara maju, terutama memang lansia ini memang sudah sangat dihargai gitu, sehingga mereka mendapatkan posisi yang penting. Di masyarakat kita ini juga penting gitu, dan kebetulan FOI yang sudah 5 tahun bergerak dari awal secara konsisten itu sudah membantu para lansia-lansia 60 tahun ke atas yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu, terutama gitu. Jadi ada lansia yang karena kemiskinan ditinggal oleh anak-anaknya gitu, kemudian dia dirawat oleh masyarakat. Bukan, di masyarakat. Oh, di masyarakat. Di masyarakat dibikinkan gubuk kecil gitu di dekat kuburan gitu. Dan orang-orang secara bergiliran memberikan makan kepada dia, dan itu banyak sekali lansia-lansia kita yang nasibnya seperti itu, terutama di masyarakat yang sederhana, yang kemampuan ekonominya tidak terlalu baik gitu. Jadi lansia di kita dianggap sudah masa lalu gitu. Padahal sebenarnya kita semua punya orang tua, dan kita bisa menikmati ini semua karena jerih payah mereka dulunya. Iya, nah khusus dalam gerakan untuk lansia di bulan Ramadan ini, bagaimana Food Bank bekerja samanya dan juga dalam melakukan distribusinya? Ya, jadi kita seperti tadi disebutkan oleh Mbak Dina menyebutkan di 8 ya. 8 di Pulau Jawa ya. Konsentrasinya lebih banyak di situ. 8, betul. Saya sudah minta izin 8 kota itu, seringkali kita masuk juga ke daerah perbatasan, sehingga nanti ada yang kota dan kabupaten gitu di perbatasan, karena daerah-daerah padat itu biasanya ada di daerah itu gitu. Dan seperti kita ketahui juga daerah padat itu kalau kita disuruh isolasi di rumah, jangan membayangkan rumah kita yang di Cipete misalnya, Mbak. Tapi kadang-kadang satu rumah itu bisa berisi 2 atau 3 keluarga gitu. Jadi kalau mau isolasinya di mana? Mereka sama sekali tidak punya tempat untuk bersembunyi dari virus COVID-19 ini gitu. Nggak ada akses terhadap informasi, akses terhadap layanan kesehatan, bahkan juga nggak ada akses terhadap pangan gitu. Makanya ini bantuan ini akan sangat membantu. Total daerahnya kalau saya hitung, kita malah bergerak di 11 kota dan kabupaten. 11 kota ya. Let's go to you, Steven. What is it that you are hoping for with this kind of initiative in terms of the target and in terms of the kind of impact that you'd like to really see come out of it? I think there are a few. I think first of all, I think it's important as employee from Heinz ABC that of course you want to give something back, right? So as today we are working already 7 weeks from home with the head office, and in the factories we have implemented a lot of safety measures, of course, for the health and safety of our employees. Everyone is impacted, right? But I think
it's important as a company that we do something good back for the society. And I think that one. So my first objective is that every Heinz ABC employee can be proud of what we give back to Indonesia. I think that's one. I think it's for me as a company, as my employees. I think secondly, of course, everyone is impacted at this moment, and we need to make sure. I think that we are always wondering, how can I give something, right? How can I give that I know I'm 100% sure that this is going to go to the right persons? And that's why I really thought about, okay, how can we create a campaign to be able, and with partners, Indonesian partners, as ABC is an Indonesian brand. I think it's with Indonesian partners to be able to give something back to the Indonesian families, and especially the elderly in the family, which are the most impacted. And that's why I think, okay, the fact that we can create a movement, and that's my second thing, create a movement through Indonesian partners, really Indonesia, the Food Bank of Indonesia, Alfamart, Indomart, and ABC as Indonesian brands, we can give something back, and we can create a movement that people will say, okay, yes, I know if I buy something of ABC soy or chili, every time if I buy a product, even if it's a small product or a big product, we don't make any difference. 1,000 rupiah is given to the Food Bank of Indonesia in terms of food packets for the elderly people. It's part of the corporate social responsibility. Obviously, Exactly. you want to know and you want to see that every food package will be delivered to the right person, right? I mean, this is important. Now, let's go back to kita kembali Pak Hendro. Tadi ada sedikit masalah teknis ya. Kembali ke teknis para pendistribusian. Tentu saja harus sampai ke setiap orang yang dituju. Ini bagaimana melaksanakannya? Logistiknya itu bagaimana? Dan pengumpulan dari sembakonya itu sendiri, pengiriman dan lain sebagainya. Ya, jadi FOI tidak bekerja sendiri, Mbak. FOI juga punya jaringan teman-teman gitu yang sekarang bekerja bersama. Ini akan menjadi sebuah pergerakan besar. Pergerakan besar di mana barangkali lebih dari 1.000 relawan yang akan ikut serta, mulai dari bongkar muat, kemudian pengemasan, kemudian pendataan, kemudian bergerak di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi sekarang ini sudah ada 1.000 relawan, Pak Hendro? FOI sendiri dalam situasi normal itu mempunyai sekitar 600 relawan. 600. Ya, kemudian kemarin sudah mendaftar 570 relawan dan kita hentikan, kita stop. Kemudian ada juga relawan lain dari pramuka dan juga dari universitas. Gitu, itu bergerak bersama-sama dan kami juga kita menggandeng pemerintah kota, pemerintah kabupaten, misalnya di DKI kita disediakan 3 GOR, 3 gelanggang olahraga, gitu untuk menempatkan barang-barangnya, kemudian melakukan pengemasan. Setelah itu nanti dibantu juga oleh relawan lain mendistribusikan truknya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya dia tepat gitu. Dan selama ini tidak ada masalah ya mencapai sasaran itu? Selama ini nggak ada masalah. Jadi cara kami bekerja itu sebenarnya kami empower, membangkitkan relawan-relawan lokal gitu yang ada di kampung-kampung gitu. Banyak sekali orang-orang baik gitu yang selama ini sudah bekerja. Tapi kalau mereka nggak kita support, mereka berhenti, gitu. Nah, selama ini mereka yang membantu kami bekerja di akar rumput, gitu. Nah, sekarang untuk memastikan bagaimana itu mencapai orang-orang yang dituju, kita selalu konfirmasi di lapangan. Benar nggak ada data ini, gitu? Ibu A, Ibu B, Ibu C, gitu. Betul nggak? Ada nggak? Betul. Dan dia sudah menerima bantuan atau belum? Gitu. Jadi ini makanya proses pengemasannya barangkali hanya butuh beberapa hari, tapi nanti pendistribusiannya itu barangkali bisa sampai lama 1 bulan gitu, karena kita hati-hati. Nah, dan ini harus bekerja sama dengan erat dengan RT dan RW dan lain sebagainya kan, karena mereka lah yang tahu ya. Pasti. Kita istirahat sebentar ya, tapi masih ada beberapa segmen yang nanti kita bisa lanjutkan diskusi kita mengenai gerakan untuk lansia di bulan Ramadan ini, dan ini sangat penting bukan saja karena bulan Ramadan, bulan berbagi, tapi karena kita memang di tengah pandemi, di mana bisa dikatakan hampir seluruh lapisan masyarakat juga terdampak, sehingga kita mau tidak mau
harus bahu-membahu, gotong royong yang bisa membantu yang kurang mampu. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga masih ditemani oleh Steven De Braundar, Managing Director Kraft Heinz Indonesian Papua New Guinea. Ada Ryan Alphonse Kalo, Marketing Director dari Alfamart. Hendro Utomo, pendiri Food Bank of Indonesia. Dan Dina Sitopo, People and Performance Director Kraft Heinz. Dan kita melakukan ya bincang-bincang kita kali ini tentu saja lewat Zoom, karena kita semua bertanggung jawab melakukan social distancing, ya, work from home. Pak Ryan, ini kalau kita lihat dari Alpha Group kan tadi sudah dikatakan tidak perlu khawatir lah, tidak perlu panic buying, stok dan lain sebagainya mencukupi. Nah, tapi secara keseluruhan ini kira-kira dampak jangka panjang ya terhadap khususnya retail ini ke depan itu seperti apa ya Pak Ryan? Apalagi orang kan lebih sekarang cenderung lebih suka belanja online dan ya ini sudah terasa berkurangnya jumlah orang yang berkunjung ke minimarket. Oke, memang pasti ada dampaknya ya. Cuma disinilah saatnya kita bagaimana sebagai korporasi harus bersikap, saya bilang saatnya adalah super agile. Kita jangan bersikap kaku, tapi kita harus adaptif dengan tren atau perkembangan saat ini. Di mana sekarang kita mengaktifkan channel-channel digital kita, seperti ada Alpha Gift, Alpha Card. Yang kita lakukan itu sangat-sangat membantu, bahkan incrementalnya itu bisa ratusan persen saat ini, karena adanya terjadi perubahan yang sangat cepat. Makanya di sini saya bilang kunci kita untuk mempertahankan retail sustainability adalah sebenarnya harus super agile. Mungkin banyak plan-plan yang kita udah set di awal, tapi harus bagaimana sih kita adaptasi, karena kita nggak bisa dalam kondisi yang ideal. Tapi kita harus melihat apa yang harus kita adaptasi saat ini sebagai perusahaan, dan bekerja sama dan kolaborasi. Iya, dan saya lihat juga ketergantungan kita terhadap teknologi ya, dan aplikasi itu kan semakin tinggi. Pasti ini kan ada implikasinya terhadap mungkin ya jumlah outletnya nanti di kemudian hari. Apakah sudah mulai ada rencana untuk mengurangi, dan juga mungkin implikasinya dampaknya terhadap karyawan ya. Ini bagaimana Pak Ryan ke depan kira-kira? Kita tetap dengan seperti yang saat ini, karena kita bilang ya kita garda terdepan dalam melayani masyarakat. Cuma kalau kita bilang kata kunci buat semua perusahaan, saya yakin buat Heinz ABC maupun di Alfamart, Alfamidi, kata kunci untuk kita bisa survive adalah being part of the community in this difficult situation. Kita harus menjadi bagian dari masyarakat, bukan kita mengambil jarak dengan masyarakat. Saatnya kita masuk ke dalam masyarakat, dan ini sustainability-nya akan panjang sekali. Situasi saat ini pasti kita bilang harus agile, banyak adaptasi. Tapi di satu sisi kita dipaksa untuk inovasi. Ya. Tapi brick and mortar itu masih tetap ya. Tetap ada, tapi harus inovasi. Seperti kita coba simple things yang kita jualan lewat WhatsApp, jualan voucher untuk berbagi, jadi tidak harus ketemu, tapi bisa kirim voucher ke saudaranya di kampung yang tidak mudik. Itu dalam 1 minggu kita paksa mikir gimana caranya. Tapi harus terjadi karena itu yang diperlukan. Dan dalam beberapa hari langsung puluhan ribu naik. Karena kita harus agile, kita nggak bisa, nggak bisa prosedurnya harus seperti ini. Tapi bagaimana cara inovasi sekarang agar kita bisa maju dengan cepat dan kita menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat merasa sulit, ya kita cari solusi sama-sama, being the part of community, bukan kita membuat jarak. Selain gerakan lansia ini, kira-kira ada inisiatif lain yang Alpha Group lakukan untuk membantu meringankan, paling tidak untuk meringankan komunitas ya di sekitarnya? Apa-apa saja Pak Ryan? Banyak sekali. Kita lakukan kolaborasi dengan banyak pihak untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Karena kita kan ibaratnya kehadiran kita, jangkauan kita itu cukup meluas ya. Dan catatan saya mungkin dalam 3-4 minggu terakhir kita sudah membantu menyalurkan hampir setengah juta, lebih dari sekitar 500.000, hampir 500.000 paket bantuan yang disalurkan lewat channel Alfamart. Karena keberadaan kita yang dekat dengan masyarakat.
Nah, itu saya bilang kita harus berpikir dengan agile bagaimana coverage kita ini bisa menjadi berguna dan bisa memberikan arti buat masyarakat. Nah, saat inilah kita harus hadir. Banyak sekali yang program yang kita lakukan. Iya, pastilah. Apalagi sekarang siapa yang tidak butuh makanan dan minuman, kan ini merupakan kebutuhan pokok. Pak Hendro, mungkin cepat saja sebelum kita break, selain gerakan ini tentu kan banyak yang dilakukan oleh Food Bank of Indonesia ya. Apa-apa saja mungkin Ya, bisa. dalam situasi normal kita punya beberapa program, Mbak. Misalnya Mentari Bangsaku, itu program-program yang membantu anak-anak di bawah 6 tahun untuk mereka bisa punya makanan yang pantas, yang cukup baik gitu. Kita membantu melalui wilayah kampung untuk daerah pedesaan atau melalui PAUD. Jadi bunda-bunda PAUD sekarang ini juga ikut bergerak bersama kami untuk membantu para lansia gitu. Dan dalam situasi normal kita membantu sekitar 12.000 anak-anak gitu secara rutin. Kalau Mbak sekali-sekali nanti turun ke bawah gitu ya, banyak sekali anak-anak PAUD itu yang mereka makan hanya sekali atau 2 kali. Dan ini untuk di seluruh Indonesia ya? Terjadi di seluruh Indonesia, iya. Karena ada 2 persoalan, satu persoalan ekonomi, yang kedua persoalan lifestyle, cara berpikir yang dipahami oleh orang tuanya gitu, sehingga berakibat kepada anak-anak. Iya, gitu. Belum lagi masalah stunting, kekurangan gizi dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu tantangan ya di Indonesia. Stunting, kurang gizi itu ya sebagai akibat. Jadi sebagai akibat apa yang kita lakukan gitu. Iya, Nah baik. sekarang ya. Ya, kita break sebentar. Oke, kalau kita lanjutkan ya setelah yang berikut ini, Pak Hendro dan kawan-kawan tentu saja jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya masih ditemani oleh Steven De Brandar, Managing Director dari Kraft Heinz Indonesia dan Papua New Guinea, dan juga di sini ada Ryan Alphonse Kalo, Marketing Director Alfamart, Hendro Utomo, pendiri Food Bank of Indonesia, dan Dina Sitopo, People and Performance Director of Kraft Heinz. Kita melakukan wawancara ini lewat aplikasi Zoom. Nah, Dina, ini saya tertarik ya, Anda Director dari People and Performance ya, khusus di Kraft Heinz ABC. Mungkin sekarang ini kan harus mau tidak mau ya fokus kepada people-nya itu. Kesehatan ini merupakan sesuatu yang utama, tapi juga mungkin ada kekhawatiran mengenai masa depan perusahaan dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Dina, dengan adanya COVID-19 ini, apa yang berubah dalam mungkin bukan visi misi, tapi dalam implementasi menjaga semangat optimisme daripada karyawan perusahaan Anda? Ya, terima kasih Mbak Desi. Satu yang paling penting, Mbak, stay connected. Kami berusaha satu sama lain tetap terkoneksi. Teman-teman kami yang berada di operations, productions, mereka tetap bekerja dengan sangat semangat, tentu dengan mematuhi skala prosedur keselamatan dan kesehatan yang sudah ditetapkan dengan secara global maupun mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Demikian juga dengan teman-teman kami di sales, Mbak. Mereka juga masih melakukan pekerjaan memastikan bahwa produk yang dibuat di pabrik itu tetap bisa terdistribusikan ke semua masyarakat kita. Dan kami yang di head office, kami working from home. Ini minggu ke-7, Mbak Desi. Dan apa yang kami lakukan setiap hari, kami stay connected through a lot of programs yang online, bahkan training kami juga online, bahkan kami memiliki program graduate training yang kami on board juga secara online. Mbak Desi, artinya tidak ada yang berubah. Tidak ada secara, penghematan yang harus dilakukan misalnya? Yang harus dikurangi karena ini kan waktu untuk mengencangkan ikat pinggang gitu. Ya,
benar. Business as usual, Mbak Desi. Itu yang mau saya katakan ke Mbak Desi. Bahkan kami semakin engage, Mbak. Banyak hal-hal baru, inisiatif-inisiatif baru yang kami munculkan untuk bisa stay connected. Contohnya Terhubung apa-apa satu dengan saja? yang lainnya. Contohnya kegiatan seperti cooking class, yoga class, kami bakal ada jam class nih Mbak. Jadi banyak talent-talent kami yang akan kami munculkan ke permukaan. Bahkan kami ada We Applaud, di mana kami mengapresiasi teman-teman kami yang bekerja dan kami posting, baik di channel komunikasi yang ada di Indonesia maupun di regional kami dan global Kraft Heinz itu sendiri. Iya, tapi ini semua social distancing, safety measures ini betul-betul diterapkan kan, khususnya di masing-masing production. Itu tetap betul diterapkan. Yeah. Stephen, maybe this is a good time to ask you because this is a difficult time for all companies, and we've got grim projections about economic growth ahead of us. And you know, how are you? Is this what sort of strategy Ryan mentioned about you have to be agile in this time, you have to be creative, think out of the box, and yet without making without incurring too much suffering for the employees or the staff or all the stakeholders of your company? I'm interested to know, how are you doing this? Yeah, so I think there's a few periods, right? I think today we're in a crisis, right? So today, like Ibu Dina was saying, we're working from home, but we try to do business as usual. Even we last month 13 management trainees started in our company, so they were already hired before, but we didn't say we're not going to stop it. We're just going to continue it, but it's going to be online. So they've had an online boarding, and they've started their year of management traineeship in Heinz ABC, even online. And so they have their coach and their buddies, which will happen from their home. So today, of course, we start using all the protocols, which of course are there by the government, but also our safety protocols as a company that we have implemented. So obviously for the factory, it's much more demanding, right? So if you see the safety protocols, which are now the social distancing, making sure that you disinfect regularly, making sure that people washing their hands every 2 hours. So there are a lot of protocols with masks, protection gloves, and these kind of things, which of course are much more stringent and to make sure you still have the production running, and even if there are peaks of demand, because it's much more volatile. You don't know today, you don't know necessarily what the demand tomorrow will be. So we need to adapt indeed. Like it's a new challenge, right? That's going to be the new challenge. How's the economy going to evolve out of this? How fast the multiple people indeed are now unemployed? I think it's of course a big question. What the potential recession is going to be, and what the impact is going to be on the food categories. But how are you being agile? I mean, do you see any opportunity coming out of this, and possibly lessons learned that you may want to continue even after the pandemic is over? New ways of doing things, and yeah, I think how we do. I think obviously now being home and seeing that how effective the business can run from home with more than 300 people working from home day in day out, going into meetings, and we still functions, right? So I think it gives also opportunities on how we're going to work afterwards. I think I had a conversation with some of my employees, and they say, yeah, I love it because now I can, instead of 1 hour commuting in the morning, 1 hour commuting in the evening, I can use this time for sports, or I can use this time for being with my children. So I think the way how we do business, of course, will be impacted afterwards, and then I think the role of the company or food company, of course, always will be there to provide food for everyone. So even if there is a recession, if people more employed people or whatever, of course, we need to make sure that we have the right products to serve everyone. So that are things that we are working now with marketing also to see potentially some changes. Yeah, so you'll be optimistic about the future. Are you still optimistic about Indonesia? I'm always optimistic about Indonesia. I think Indonesia is a land of opportunities, and I think Indonesia has everything in the power, honestly, to become even much stronger as an economy. And yes, maybe the current environment, COVID, will have an impact short term, but I think mid to long term, I think you can only go stronger. Yeah, let's hope so. Maybe just very quickly from everybody, mungkin Pak Ryan, apa kira-kira pelajaran terpenting yang kita bisa dapatkan dari pandemik ini sehingga ke depan kita bisa lebih kuat lagi, lebih resilient lagi? Apa-apa saja kira-kira?
Ya, saya bilang tadi ya, pasti ada sisi positifnya di mana kita melihat sini kita dipaksa untuk lebih super agile. Kita meninjau lagi mana yang penting, mana yang harus kita kembangkan. Ibaratnya dengan situasi saat ini kita harus belajar. Iya. Keterlaluan kalau company atau people nggak belajar saat ini untuk future yang lebih baik. Iya, Pak Setelah Hendro. semuanya ini kita akan pasti lebih kuat lagi. Ya, harus agile dan Ya. kita juga harus tetap optimis. Pak Hendro, kira-kira pelajaran yang terpenting kita bisa petik? Ya, saya tadi menggarisbawahi yang poin Pak Ryan Alphonse tentang pergerakan bersama masyarakat, tetap bersama masyarakat, dan sekarang yang ABC sedang lakukan gitu ya. Ke depan kelihatannya ini akan menjadi nilai-nilai yang kita anut gitu. Kita tidak tahu masa depan seperti apa, tapi sains mengatakan banyak hal tentang perubahan iklim. Ya. Apakah COVID-19 ini menjadi bagian dari gejala-gejala perubahan iklim itu atau enggak, kita enggak tahu gitu. Tapi dengan bersama-sama begini kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kita semua. Iya. Gitu. Dina, kira-kira apa yang kita bisa pelajari? Apa hikmahnya dari keadaan sekarang? Ya, hikmahnya lebih kepada social empathy semakin meningkat, Mbak Desi. Jadi kepedulian kita terhadap sekitar kita tuh semakin meningkat. Saya kira ini balik lagi Mbak ke DNA awal kita sebagai bahasa Indonesia, gotong royong dan saling kasih mengasihi. Saya kira itu yang udah mulai kembali muncul di permukaan. Iya, dan terima kasih banyak dan semoga pelajaran ini akan tetap merupakan bagian dari kita semua, bagian dari bagaimana perusahaan melakukan bisnisnya, bagaimana masyarakat juga saling tetap terus membantu ya, melakukan gotong royong, dan kita juga tetap optimis, tetap agile di tengah berbagai macam tantangan, dan kita juga merupakan satu komunitas masyarakat dan humanity yang peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih banyak Steven. Thank you very much for joining us, Pak Hendro, Dina, dan juga Pak Ryan. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Menarik ya, perbincangan kita kali ini mengenai gerakan untuk membantu lansia di bulan Ramadan. Ya, Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay home, stay safe. Bye-bye.